Shalom teman-teman. Apa kabar teman-teman di rumah? Kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Klaten bersama Mbak Tasya dan Mbak Hesti. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu online ini, kita mau menyanyikan lagu. Lagu apa Mbak Tasya? Matahari Bersinar Terang. Untuk memulai sekolah minggu online pada hari ini, kita akan berdoa pembuka terlebih dahulu ya teman-teman, yang akan dipimpin oleh Mbak Hesti. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan berkat penyertaan-Mu untuk kita semuanya. Tuhan, kiranya Engkau berkati sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Dan doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, amin. Nah teman-teman, sebelum kita ke firman, kita ada giveaway nih. Nah, apa yang syaratnya Mbak Tasya? Jadi syarat untuk giveaway kali ini yang pertama, jadi orang tua memfoto anak yang sedang mengikuti kegiatan sekolah minggu. Fotonya bebas, yang penting terlihat gambar anak sekolah minggu sedang mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kemudian yang kedua, pilih satu foto yang terbaik, kemudian sertakan nama dan alamat rumah, lalu kirim ke nomor WA di bawah ini ya teman-teman. Kemudian untuk pengumpulan fotonya itu paling lambat pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 jam 12 siang. Nanti pemenangnya akan dihubungi oleh guru sekolah minggu kalian. Nah, ikutan ya teman-teman. Nah, sekarang mau firman yang akan dibawakan oleh Pak Slamet. Nah, tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Selamat pagi anak-anak. Salam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat toh semua? Oh ya baik, puji Tuhan. Sekarang anak-anak bisa sehat. Hari ini kita ketemu lagi di sekolah minggu GKJ Klaten secara online bersama Pak Met. Ya. Nah, dan hari ini juga anak-anak akan mendengarkan sebuah cerita. Ceritanya apa? Siapa yang sudah tahu ceritanya apa nanti yang disampaikan Pak Met? Ya? Oh ya, belum ada yang tahu. Nah, sebelum masuki cerita, Pak Met ingin tanya dulu kepada anak-anak. Nah, pertanyaannya, siapa yang pernah
menunggu sesuatu? Ya, saya ulangi, siapa yang pernah menunggu sesuatu? Entah itu menunggu orang tua pulang, entah menunggu anak-anak sedang janji dengan temannya, dan waktu itu tidak diberitahu kapan jamnya di mana. Nah, siapa yang pernah? Itu ya, itu kalau menunggu. Kedua pertanyaannya, bagaimana perasaan anak-anak pada waktu menunggu itu? Ya, sudah menunggu lama, sedih, mau main HP sambil nunggu ataupun yang lainnya. Bagaimana perasaan anak-anak? Oh ya, ada yang sudah tahu mungkin. Perasaannya kalau menunggu sesuatu yang belum pasti datang jam berapa, kapan, itu pasti akan merasa jenuh, merasa bosan. Satu lagi, merasa tidak sabar. Benar ya? Nah, itu yang dirasakan. Nah, sekali lagi Pak Met tanya, yang terakhir. Nah, di dalam menunggu kan tadi ada rasa bosan, jenuh, tidak sabar. Terus apa yang kalian lakukan? Kegiatan apa yang kalian lakukan pada waktu menunggu itu? Supaya tidak bosan, tidak jenuh, supaya bisa sabar. Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Nah, pengen tahu? Nah, kalau pengen tahu, sekarang dengarkan ceritanya. Ini ada binatang yang juga sedang menunggu sesuatu. Dikisahkan ada keluarga binatang, satu keluarga binatang. Nah, binatang ini nanti anak-anak sebutkan apa? Pak Met nyanyi dulu ya. Nana nana amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Nah, tadi lagu di depan itu kan nana nana. Kira-kira binatang apa itu? Yo anak-anak yang bisa. Ada? Oh iya, binatang yang matanya bulat, telinganya panjang. Itu binatang kelinci. Bener, hebat untuk anak-anak. Ya, binatang kelinci. Nah, ini dikisahkan tadi satu keluarga kelinci yang hidupnya di pinggir padang rumput yang luas, yang indah, yang hijau. Pasti kelinci ini akan senang hidup di situ. Nah, keluarga ini terdiri dari, saya kenalkan. Ini ayah kelinci dan ini ibu kelinci, sepasang suami istri. Dan kelinci ini punya anak 3. Berapa? 3 ekor kelinci. Anak yang pertama sulung ini namanya Keke. Siapa? Keke. Terus anak yang kedua namanya Lili. Ya, jelas ya, Lili. Terus anak yang paling bungsu namanya Cici. Nah, keluarga kelinci ini hidupnya senang sekali karena sudah mereka bisa makan sehari-hari dengan baik. Tapi di suatu hari ayahnya ini berpesan kepada ketiga anak ini. Pesannya apa? Ini ayahnya. Anak-anakku, persediaan makan ternyata sudah mau habis. Ayah dan ibu mau cari makanan yang banyak sekali untuk persediaan.
pasti perjalanannya jauh. Nah, mendengar ini, Cici yang paling bungsu ini seneng. Gini, ayah, boleh Cici ikut? Boleh enggak ya? Aduh, ayahnya bilang, nak, perjalanan ayah ini jauh dan berbahaya. Lagi nanti masuk hutan. Kemudian Cici bilang lagi, loh, kan hanya menyeberang di padang rumput, hanya dekat. Dan kita bisa ambil wortel di Pak Tani, di ladangnya. Aku suka wortel loh ya. Gitu bilang Cici. Kemudian ayah bilang lagi, sekarang kita tidak bisa ambil wortel di ladang Pak Tani. Karena apa? Karena sedang panen. Sehingga ladangnya ini akan dijaga dengan ketat oleh petani-petani. Nah, ini membuat bahaya untuk keselamatan kita. Makanya ayah dan ibu ini akan mencari di tempat yang lain yang lebih aman. Cici kemudian mundur. Nah, sekarang ibunya gantian. Ibunya berpesan kepada ketiga anak ini. Keke, Lili, dan Cici, sebaiknya kalian tinggal di rumah. Ya, jangan keluar-keluar, bahaya. Dan kalian harus saling menjaga. Kalian harus sabar menunggu nanti kedatangan ayah dan ibu di dalam mencari makanan. Bisa enggak anak-anak? Keke, Cici, dan Lili? Semuanya bilang, bisa ayah, bisa ibu. Nah, kemudian karena semuanya sudah mendengarkan pesan ayah ibunya, kemudian ayah dan ibunya segera pergi untuk mencari makanan di tempat yang lain yang lebih aman. Terus bagaimana dengan ketiga anaknya ini? Keke, kemudian Lili dan Cici. Di dalam menunggu ayah dan ibunya pulang, apa yang dilakukan? Yo, siapa yang tahu anak-anak? Apa yang dilakukan ketiga anak kelinci ini? Ya. Ternyata yang dilakukan ketiga anak kelinci ini di rumah adalah bermain. Nah, seneng ya anak-anak kalau di rumah bermain dengan mainan yang banyak, pasti akan merasa senang. Nah, Keke, Lili, dan Cici ini juga bermain di rumah. Apa yang dimainkan? Kegiatan apa? Cici bilang, Kak, aku mau main petak umpet aja. Ya. Kemudian Lili, kalau aku main kejar-kejaran. Kemudian si Keke, kalau aku main tebak-tebakan saja. Nanti setelah kita main bersama. Nah, benar. Ketiga kelinci ini segera bermain. Ramai sekali. Semua ketawa, semua senang. Ya, dilakukan ketiga anak ini. Ada kejar-kejaran sambil ketawa. Kalau capek terus istirahat. Selesai. Terus, Kak, gantian petak umpet yuk gantian lagi semua. Senang. Sudah capek gantian. Sekarang kita main tebak-tebakan sambil duduk sambil istirahat. Yuk kita main tebak-tebakan. Nah, begitu di rumah ketiga anak kelinci ini bermain. Tidak terasa sudah menjelang siang. Si anak bungsu, si Cici ini tadi gini bilang, wah, aku sudah merasa bosan dengan bermain, sudah lama sekali. Kemudian si bungsu, si Cici ini bilang sama kakaknya, Kak Keke, Kak Lili, kita sudahin mainnya ya. Aku sudah lapar, perutku sudah keroncongan ini.
bekal saya sudah habis. Tadi sudah saya makan wortelnya. Kemudian Lili bilang, adik, kita sabar ya, menunggu ayah dan ibu pulang. Nanti pasti membawa makanan. Tapi perutku sudah lapar, Kak. Aku pengen makan. Apa ya, Kak? Kita ke ladang Pak Tani. Kita ambil wortel 1 atau 2 untuk mengganjal perut. Kemudian Keke bilang, Dek Cici, jangan, bahaya. Ingat enggak pesan ayah ibu? Tidak boleh keluar rumah. Ya. Nah, begitu sayangnya Keke sama Cici ini, dia menasehati, mengingatkan pesan dari ayah dan ibunya. Kemudian Cici bilang lagi, Kak, kapan ya ayah pulang dan ibu? Saya sudah lapar sekali. Nanti ayah dan ibu pulangnya sore, bahkan atau besok pagi. Saya semakin lapar, Kak. Apa ya, Kak? Tak pergi sendiri saja, Kak. Kemudian Lili bilang, Dek, jangan. Tadi sudah diingatkan kakak toh. Jangan pergi. Sabar ya. Nunggu ayah dan ibu untuk pulang. Nah, gini aja. Sekarang Kak Lili kan punya wortel. Boleh kamu makan punyaan Kak Lili. Nah, begitu Lili menghibur adiknya si Cici supaya tidak bosan, juga tidak keluar rumah. Tapi Cici bilang, enggak mau, Kak. Nanti kalau kakak lapar bagaimana? Kemudian kakaknya yang paling sulung, Keke, bilang, dah gini aja, Cici, kamu boleh ambil wortel punyanya Kak Lili separuh, dan wortel punyanya Kak Keke separuh. Nanti boleh kalian makan untuk mengganjal perut sambil menunggu ayah dan ibu datang. Sementara saya, Kak Keke dan Kak Lili juga dapat atau bisa makan bersama dengan Cici. Nah, Cici seneng. Hore, terima kasih ya, Kak. Nanti perutku bisa kenyang karena dikasih kakak ya. Nah, begitu yang dilakukan kegiatan di rumah sambil menunggu orang tuanya datang. Kak Keke dan Kak Lili ini sayang sama adiknya Cici. Dia selalu menghibur, dia selalu mengingatkan dengan sabarnya. Supaya apa? Supaya Cici yang ada di rumah bersama kakaknya ini tidak bosan, tidak jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Makanya dengan rela Kak Keke dan Kak Lili ini bahkan memberikan separuh makanan. Ya. Nah, akhirnya ayah dan ibu yang pergi dari jauh itu datang. Ketiga anak kelinci ini senang sekali. Karena apa? Ayahnya, ibunya membawa makanan yang banyak sekali, yang segar-segar, buah sayuran banyak sekali, dan mereka makan bersama dengan senangnya. Nah, itu yang dilakukan oleh keluarga kelinci. Nah, dari ini sekarang kalau diterapkan di dalam Alkitab juga ada loh tokoh-tokoh yang sama, yaitu menunggu dengan tekun datangnya Roh Kudus. Siapa itu? Kita buka ya Alkitab kita. Yuk kita buka Alkitab kita, Perjanjian Baru. Sudah diambil? Sudah dibuka ya, Perjanjian Baru.
Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Diulang. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Yang saya bacakan. Dengarkan dan baik-baik ya, sambil menyimak dan Alkitabnya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, ini bacaan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Ternyata sama ya. Para murid juga menunggu. Menunggu apa? Kedatangan Roh Kudus. Ingat, di sini setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya sudah memberikan janji kepada murid-muridnya, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur. Ya, ini yang akan menyertai para muridnya di dalam mewartakan sukacita ke seluruh dunia. Nah, sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu sebelum naik ke surga dan sudah naik ke surga, dia merasa apa? Takut, bingung. Karena apa? Sekarang para murid di dalam mewartakan sukacita tidak lagi bersama Yesus. Sebelum dia nanti akan menerima Roh Kudus itu, ketakutannya itu. Makanya dia akan merasa takut sekali, sedih sekali. Bagaimana aku bisa untuk mewartakan sekarang tidak dengan Yesus? Nah, terus apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus? Dia ingat janji Tuhan akan memberikan Roh Kudus, memberikan roh penghiburan. Maka para murid ini menjadi apa? Ingat, menjadi sukacita, senang. Tapi harus apa? Tapi di dalam menunggu Roh Kudus yang akan datang itu harus berkumpul di rumah. Seperti tadi, 3 ekor anak kelinci.
para murid harus tinggal di rumah. Terus apa yang dilakukannya? Siapa tahu anak-anak, kalau dilakukan anak kelinci tadi bermain sana kemari, tapi yang dilakukan oleh para murid di satu rumah itu untuk menunggu kedatangan Roh Kudus, dia bertekun dalam doa. Di sana saling menguatkan, saling menghibur, menjadi teman. Bila temannya ada yang agak sudah tidak semangat, ada temannya yang lain menghibur di situ. Nah, disitulah keakraban para muridnya semakin kental sambil menunggu kedatangan Roh Kudus yang sudah dijanjikan Tuhan. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, hari ini, anak-anak pernah tidak merasa bosan? Tidak sekolah, sekolahnya di rumah, kemudian melakukan kegiatan, tapi kegiatan yang tugas-tugas dari guru-guru nanti dikerjakan di rumah. Satu, tidak bisa ketemu dengan guru. Bisa cuma pakai video call. Dengan teman sama video call. Tapi pernah enggak anak-anak merasa bosan? Pernah toh? Tapi isilah kegiatan supaya anak-anak di rumah ini tidak bosan, yaitu dengan kegiatan positif. Selain mengerjakan tugas dari guru, anak-anak juga melakukan kegiatan yang selama ini mungkin tidak pernah membantu orang tuanya anak-anak, misalkan cuci piring, membersihkan, menyapu. Coba lakukan itu, meskipun itu tugas dari guru juga ada. Terus kegiatan apa lagi yang bisa membuat anak-anak tidak bosan? Coba menanam bersama ayah ibu, yang biasanya anak-anak sendiri, sekarang ayah ibu mungkin dapat berkumpul, menanam tanaman, atau apalagi. Yang baru-baru ini adalah membuat kolam ikan kecil. Pakai botol bisa, pakai akuarium kecil, kemudian diisi ikan. Nah, itu kegiatan-kegiatan positif yang bisa lakukan anak-anak. Nah, kiranya dari ini apa yang kita dapatkan pelajaran hari ini? Kita harus bersabar. Kita harus saling menguatkan. Kita harus saling menghibur di dalam kelemahan teman-temannya untuk menguatkan. Seperti tadi cerita kelinci, seperti para muridnya. Ya, bisa ya anak-anak? Nah, untuk itu, kalau sudah cerita hari ini cukup di sini. Sebelum nanti kita akan selesai, kita akan berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, saya pimpin. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu Tuhan kepada kami. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu yang pada saat ini juga beribadah di sekolah minggu, baik di rumah ataupun di tetangganya. Tuhan berkati apa yang kami dapatkan untuk hari ini, firman-Mu. Kiranya Tuhan menjadikan kami lebih kuat, kami lebih sabar, kami lebih saling menguatkan, saling melengkapi sebagai teman. Tuhan, untuk itu berkatilah kami, terlebih untuk kesehatan anak-anak kami, orang tua kami. Untuk itu Tuhan, untuk kegiatan yang lainnya kiranya Engkau berkati sehingga dapat terlaksana dengan baik. Doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang sudah selesai. Besok kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Kita dengan Bunda siapa, dengan Pak Met juga ya. Selamat pagi ya. Dadah. Nah, teman-teman, kita mau persembahan. Untuk persembahannya kita akan diiringi dengan lagu Persembahanku.
Teman-teman, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Tasya. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat teman-teman semua di rumah Tuhan. Tuhan, terima kasih pula Engkau telah memberkati kami semua selama sekolah minggu online pada hari ini. Kami sungguh bersyukur buat setiap sukacita yang Tuhan berikan dan juga firman yang sudah Tuhan berikan buat hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Berkati teman-teman di rumah buat setiap kesehatan teman-teman agar bisa selalu sehat Tuhan, untuk mengikuti aktivitas di rumah Tuhan. Tuhan, inilah seru dan doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara Sekolah Minggu Online pada hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti giveaway yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tasya dan juga Mbak Hesti. Sampai jumpa di acara Sekolah Minggu Online berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.